Masih bersama kami di Presisi Siang. Berikut kita saksikan segmen peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Pemirsa, 80 tahun sudah Indonesia merdeka. Institusi Kepolisian Republik Indonesia menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah panjang kemerdekaan bangsa ini. Dari era revolusi hingga Polri presisi, berikut ulasannya untuk Anda. Dari era revolusi hingga presisi, Kepolisian Republik Indonesia menjadi bagian penting dari sejarah bangsa ini. Jauh sebelum kemerdekaan, entitas kepolisian sudah hadir di Nusantara, mulai dari aparat Kamtibmas Kerajaan hingga institusi formal kolonial. Entitas itulah yang kemudian menjadi fondasi awal pembentukan pasukan polisi Republik Indonesia setelah Proklamasi 17 Agustus 1945. Sampailah pada 1 Juli 1946, pasukan polisi Republik Indonesia bertransformasi menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Presiden Soekarno menetapkan pasukan ini berada langsung di bawah Komando Nasional, tidak lagi di bawah pengaruh atau dalam struktur kolonial. Di era inilah muncul cikal bakal Polri modern, disebut Polisi Istimewa, yang kemudian menjadi Brigade Mobil. Satuan ini dikomando oleh Komjen Purnawirawan Muhammad Yasin. Tugasnya tidak hanya menjalankan fungsi keamanan, tapi juga mengangkat senjata melawan agresi Belanda. Pada 31 Oktober 1951, institusi polisi melahirkan Satuan Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik bernama Politieverlichtingsdienst atau PUREL, cikal bakal Humas Polri modern. Tugasnya menjalankan fungsi penerangan dan membangun citra positif. Perjalanan Polri mengiringi sejarah kemerdekaan Indonesia tak mulus. Puncaknya terjadi di akhir tahun 90-an. Institusi ini diguncangkan isu negatif, mulai dari penegakan hukum yang tebang pilih, dugaan pelanggaran hak asasi manusia, hingga tindakan represif pada suara-suara kritis. Hingga tahun 2000, sejarah fundamental terjadi. Presiden Abdurrahman Wahid resmi memisahkan Polri dari TNI. Sejak saat itu, institusi ini memulai perjalanan baru untuk berbenah, mulai dari struktur dan fungsi hingga budaya kerja profesional menuju pelayanan humanis. Kini, di bawah Komando Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Polri tegap berdiri presisi. Tugasnya tak hanya menegakkan hukum, tapi juga merawat harapan dan kepercayaan bangsa, hadir menjaga lumbung pangan, membersamai generasi penerus bangsa, dan pengayom untuk tiap jengkal kehidupan masyarakat. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia serentak menggelar gerakan Kibarkan Merah Putih, Tebarkan Nasionalisme. Ribuan bendera merah putih dibagikan kepada masyarakat dari jalan raya hingga pelosok perairan sebagai wujud ajakan untuk menumbuhkan semangat persatuan dan cinta tanah air. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia menggelar gerakan pembagian bendera merah putih di seluruh penjuru tanah air. Gerakan ini menjadi simbol nyata semangat persatuan dan cinta tanah air. Polri turun langsung ke lapangan membagikan bendera kepada masyarakat, pelajar, pedagang hingga nelayan. Kegiatan ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Tujuannya sederhana namun bermakna, mengajak seluruh lapisan masyarakat mengibarkan sangsaka merah putih di rumah, tempat usaha, maupun lingkungan sekitar, sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan.
Warga menyampaikan rasa senang dan bangga menerima bendera langsung dari aparat kepolisian. Selain mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat, kegiatan ini juga menumbuhkan rasa nasionalisme yang kuat menjelang hari lahirnya bangsa. Gerakan ini bukan sekedar pembagian bendera, tetapi juga ajakan untuk bersama-sama menjaga persatuan, menghormati perbedaan, dan terus mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Dengan berkibarnya merah putih di seluruh pelosok negeri, diharapkan semangat kemerdekaan semakin membara di hati setiap warga negara Indonesia. Mari kita rayakan HUT Republik Indonesia ke-80 dengan satu tekad, menjaga dan mencintai Indonesia. Dan pemirsa, pemutusan hubungan kerja atau PHK merupakan salah satu permasalahan ketenaga kerjaan yang sering terjadi, terutama di tengah ketidakstabilan ekonomi dan dinamika dunia industri. PHK bukan hanya berdampak pada kehidupan ekonomi para buruh, tetapi juga dapat memicu keresahan sosial. Dalam konteks ini, peran aktif Kepolisian Republik Indonesia atau Polri menjadi sangat penting, tidak hanya dalam aspek keamanan, tetapi juga sebagai fasilitator penyelesaian konflik dan pemulihan sosial ekonomi korban PHK. Polri memiliki tugas pokok sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dalam hal ketenaga kerjaan. Polri turut berperan menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di tengah konflik industrial seperti aksi mogok kerja, demonstrasi buruh, maupun sengketa PHK. Namun belakangan ini, Polri menunjukkan peran yang lebih progresif dengan turut serta dalam proses mediasi antara buruh dan pengusaha, serta mendorong solusi yang adil bagi para korban PHK. Di beberapa wilayah, Polri bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Serikat Buruh untuk menekan angka PHK, serta membantu para korban mendapatkan hak-haknya secara adil. Salah satu langkah konkret yang diambil oleh Polri adalah dengan mendorong perusahaan-perusahaan untuk mempekerjakan kembali buruh yang di PHK secara bertahap. Selain itu, Polri juga berkolaborasi dengan Lembaga Pelatihan Kerja BUMN dan sektor UMKM untuk membuka peluang kerja baru bagi korban PHK. Beberapa Polda bahkan menyediakan pelatihan keterampilan seperti pelatihan keamanan, kewirausahaan, dan teknologi digital guna meningkatkan daya saing para buruh di pasar kerja. Belum lama ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama dengan Presiden KSPSI, Andi Gani, serta para pejabat utama Mabes Polri melepas lebih dari 1.500 buruh terdampak PHK untuk bekerja di tempat yang baru. Upaya ini merupakan wujud kehadiran dan kepedulian Polri terhadap masyarakat dan para buruh. Menurut Kapolri, upaya pelepasan para buruh dan angkatan kerja baru ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para buruh, serta meningkatkan ekonomi global dan nilai investasi di Indonesia. Pelepasan buruh ini dilakukan sebagai upaya dan wujud kepedulian Polri, serta kehadiran Polri yang bersinergi bersama dengan KSPSI untuk mendukung para buruh dan kelompok buruh yang terdampak pemutusan hubungan kerja. Pemirsa, Polri memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Terus beradaptasi dan berinovasi di tengah dinamika yang terjadi hari ini. Pada HUT ke-80 Republik Indonesia, mari kita lihat sejumlah upaya yang dilakukan Polri berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas. Kemerdekaan bukan hanya sekedar bebas dari penjajahan, tapi tentang hak rakyat untuk hidup aman, sehat, berpendidikan, dan sejahtera. Dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, Polri terus menguatkan peran bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi sebagai penjaga kehidupan.
Di tengah tantangan ketahanan pangan, Polri hadir mendampingi petani, menindak mafia pangan, menjaga distribusi bahan pokok, dan menggelar gerakan pangan murah di tengah ketidakstabilan harga pokok. Di dunia pendidikan, Polri tak tinggal diam. Melalui program Polisi Mengajar dan Polri Sahabat Anak, mereka membina generasi muda, menanamkan semangat kebangsaan, disiplin, dan toleransi. Di bidang kesehatan, Polri turun tangan langsung. Dari masa pandemi hingga bencana, Polri membuka akses layanan medis, menjangkau wilayah yang jauh dari jangkauan demi hak kesehatan yang merata. Dalam dunia kerja, Polri hadir menjaga stabilitas, memberi ruang aman bagi usaha kecil, melindungi pekerja, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Di tengah tekanan ekonomi global, ribuan pekerja Indonesia kehilangan pekerjaan. Gelombang PHK melanda berbagai sektor, meninggalkan luka dan kekhawatiran. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo secara langsung melepas ratusan buruh yang terkena PHK untuk mendapatkan pekerjaan baru melalui program penempatan kerja dan pelatihan keterampilan. Kerjasama Polri dengan dunia industri, pemerintah daerah, dan pelatihan vokasi telah membuka peluang baru bagi para pencari kerja. Di tengah badai PHK, Polri tak tinggal diam, karena menjaga keamanan juga berarti menjaga kehidupan. Polri hadir, lapangan kerja terbuka untuk Indonesia yang tangguh. Menuju Indonesia emas bukan hanya tentang ekonomi dan teknologi, tapi tentang rasa aman dan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat. Di setiap langkah rakyat Indonesia, Polri hadir mengabdi tanpa henti. Polri untuk negeri menuju Indonesia emas. Selamat Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.